Jangan terintimidasi dengan perkataan orang lain. Ini juga sama. Orang itu kalau ngomong suka asal ngejeplak. Percaya sama saya. Aslinya tuh begitu, aslinya dia. Karena kan orang hanya berpikir tentang dirinya sebenarnya. Ya, dia harus berpikir ya sentralnya ke dia. Kalaupun dia memperhatikan orang, udahnya lupa. Saya pernah punya bos ya, orangnya galak. Saya pindah ke perusahaan dia baru ya. Saya lagi di depan kantor nih ceritanya. Ya kan HRD ngeliatin karyawan dan lain sebagainya. Pak, mohon maaf Pak, saya Andreas Pak, HRD baru. Oh ya, kenapa Andreas? Saya mohon maaf mau klarifikasi Pak. Yang 3 hari lalu Bapak marah-marah sama si di depan pagi-pagi itu, apa kira-kira Pak ya supaya saya bisa perbaiki diri? Marah yang mana ya? Kesel nggak? Bapak marah-marah itu loh Pak, yang Bapak buka pintu marah-marah. Lupa saya, udahlah, yuk ngobrol yang lain. Apa artinya? Kita yang sibuk sendiri omongan orang nggak ngikirin kita. Makanya sekarang harus kita mulai belajar. Oh ya sudah. Dimarahin atasan, siap Bu, oke Bu. Ya sudah. Ya, karena mungkin beliau bukan marah ke kita. Kita hanya lagi apes lewat di depan. Nah, gitu aja. Ya kan? Kan ada orang yang kadang-kadang, gue kesel banget nih. Mana nih? Lewat ini. Ceber dimarahin. Tapi dalam hati kecil, bukan dia sih sebenarnya. Harusnya ini nih. Dia nggak ada aja, ya udah ini yang kena. Kadang-kadang ada yang gitu loh. Ayo, sering gitu nggak? Ini marah apa sih? Kok gua sih? Nggak usah dipikirin. Siap Bu, udah tinggal aja. Nggak usah dipikirin, mikir-mikir sama omongan orang gitu ya. Belum tentu kita yang salah juga. Jadi hal-hal seperti itu ya. Karena dunia kita ini dunia yang dinamis, yang penuh dengan hubungan sama orang, konflik sama orang dan lain sebagainya. Jangan segala sesuatunya terlalu dimasukkan ke dalam hati, stres. Ya, relax aja, nyaman aja. Atau dalam bahasa modern disebut apa? Hah? Ini mana yang ngomong duluan nih? Agresif. Bagaimana kita bisa bersikap ya? Ada orang yang begitu diomelin, awas gue balas lu ya, awas, nantang. Gitu ya, itu tipe agresif. Ya, yang bawah pasif. Sebenarnya kita harus mulai belajar jadi orang tuh asertif. Kalau orang agresif, resikonya apa kalau kita agresif? Bisa dikeluarin ya kalau sampai mukul segala macam. Atau orang jadi benci kita. Atau atasan jadi kesal sama kita terus-menerus. Wah udah resiko buat karir kita. Bukan hal yang bijaksana. Kalau begini, kita jadi keset. Apa-apa disalahin. Ya Bu, karena cuma ya Bu, ya oke. No, kita harus belajar jadi orang asertif. Apa orang asertif itu? Yes, menyaring 20.000 ya. Jadi asertif itu kita merespon dengan hal yang positif. Ya. Kalau saya merasa harus ngomong dengan atasan saya, mengklarifikasi tuduhan misalnya, ya saya ngomong aja. Soal beliau mau terima atau nggak terima, urusannya lah. Yang penting saya sudah berani ngomong. Karena kalau kita sudah berani ngomong, orang akan menghargai kita. Tapi kalau kita, iya Bu, kamu gini, iya Bu, walaupun bukan salah gua, kalau diem aja, males ah. Nah, akhirnya kita terus-terusan jadi orang yang pasif. Ada pemuda nih, kayak Mas Nofri nih ya, lagi naik bus nih, wah nggak kebagian duduk nih, berdiri. Tiba-tiba ada abri gede, 100 kilo. Pakai sandal capit kan Mas Nofri, jempol keinjak, kercek. Pilihannya 3 kan. Agresif, kalau agresif urusan dilempar dari bus. Ya kan? Kalau pasif, menikmati semuanya, kerenyak, aduh jempol gua nih. Kan yang enak, mas, mohon maaf, kakinya. Oh ya maaf deh, selesai. Jadi banyak masalah selesai itu karena kita bersikap, ya, mulai belajar sekarang. Ya, ini menderita, ini jadi masalah. Lebih baik asertif. Kita ngomong aja. Pak, kalau orang yang mau denger gimana? Who cares? Don't care. Yang penting saya harus berani mengatakan, Pak, mohon maaf. Saya sopan ya, asertif itu sopan. Ya, even ke atasan tersebut. Pak, mohon maaf Pak, ini kondisinya begini. Pak, saya tidak lakukan ini karena gini. Soal dia terima, dia urusan dia. Tapi dengan keberanian kita bicara, orang lebih respect sama kita. Nggak ada lagi cara. Latihan. PD itu hanya dilatih terus-menerus. Makanya mulai besok, ini apalagi kalau di gang ya. Misalnya di gang sana nih. Lagi jalan, ketemu direktur rumah sakit. Biasa gimana? Ayo ngaku. Belok dulu dah. Aduh,
Yuk jangan begitu sekarang. Confident kita harus berani. Ketemu siapapun rumah sakit harus berani. Ya ini, selamat sore Pak. Tenang aja, santai. Harus confident. Atau kalau belum, kalau berani negor, Pak, dari mana Pak? Oh, saya mau ke sana dulu Pak, Dok ya. Oh, makasih. Itu dengan siapapun juga, dengan para manajer, pada manajer yang ada di sini, jangan terus kabur. Karena satu-satunya cara untuk berenang, bisa nggak baca buku tentang berenang dengan berbagai macam gaya? Anda mau Gramedia beli segini, mau begini-begini di kasur sampai kiamat gitu ya, nggak akan pernah bisa berenang. Salah satu cara, langkah pertama berenang, nyemplung dulu, udah selesai. Cara kita bisa pede, nyemplung dalam situasi yang nggak mengenakan, harus ketemu orang, harus ini, salaman, ngobrol, dan sebagainya. Ya cuman itu caranya. Cara komunikasi juga sama. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa Anda sekedar baca, sekedar belajar, tapi harus Saya dengan keputusan saya bertahun-tahun lalu, berapa puluh tahun, 30 tahun lalu ya, untuk saya harus bisa belajar ketemu orang, ngobrol, komunikasi, membawa saya sampai tingkatan di mana sekarang ketemu menteri, ketemu pejabat, ketemu pengusaha-pengusaha besar dan sebagainya, itu relax saja ya. Dulu saya pernah bantu Departemen Haki ya, Kemenkumham ya, di zaman yang masih periode lama gitu ya. Happy kita ngobrol, ternyata manusia juga kok. Kadang-kadang kita aja yang ngelihat, dia menteri, jangan-jangan mikirnya ke sini, jangan-jangan itu. Setelah ngobrol mah, yang lucu-lucu loh. Yang aneh-aneh ngobrolnya, biasa juga kok, manusia juga tuh. Makanya kita kalau kita mau ngadepin orang supaya nggak takut, tanya dulu makan apa. Bu, makan apa? Oh sama, nasi, sama, kita ilmunya sama. Kalau Mas makan apa Mas? Beling Pak. Oh sorry. Jangan ini ilmunya beda nih. Ini jangan deket sama yang ini nih, bahaya nih. Ya. Jadi kita sama makan nasi, ya semua sama. Stratanya sama dan sama kita relax sama orang, ternyata orang terima kita. Karena kalau gini loh ya, kadang-kadang gap generation itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Kadang-kadang kalau yang muda-muda masih driven tinggi, semangat tinggi gitu kan ya. Kalau yang senior kan udah semangatnya semangat kolonial gitu ya. Jadi udah jangan gitulah. Udah Mas gini, nggak usah gini, mikirnya ya segala macam. Jadi ini kita, mau lari kok susah gitu kan ya. Jadi satu saran saya ya, ini buat yang muda dulu ya. Buat yang bagi teman-teman, jangan pernah terus kita kehilangan motivasi dan semangat. Terus belajar, improve. Kalau dulu saya punya istilah namanya laci kiri. Saya punya bos dulu, punya atasan juga beda jauh tuh. Saya masih umur 29-an, beliau udah hampir 50-an. Setiap ide-ide saya ditolak terus. Pak, kita buat gini. Alah, udahlah nih, gak usah macam-macam. Saya nggak simpen tuh proposal, saya simpen 1, 2, 3, terus saya simpen. Hampir 99% ide saya ditolak. Saya masih muda dengan penuh semangat. Tapi saya nggak pernah menyerah, terus saja berpikir, kerja, mikirin ini, perusahaan. Apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, beliau diganti. Andreas, saya pengen buat ide begini, kan HRD saya dulu ya. Gini. Siap Pak. Loh, kamu udah siap? Siap. Keluarinlah semua. Bekal saya itu nggak kemampuan saya. Ini Pak, ini kalau harus begini buat job desk, nanti begini. Saya langsung naik tingkat jadi manajer. Nah itu yang saya bilang. Jangan karena atasan kita gitu, ya sudahlah, gini aja lah. Jangan terus berkarya. Karya kita simpen laci kiri. Yang suatu hari itu akan kepake bertahun-tahun kemudian. Itu saran saya buat yang muda-muda ya. Walaupun banyak ditolak, biarin aja lah. Ya, karena someday ada 3 katanya yang nggak bisa kita pilih di dunia ini. Lahir dari keluarga apa, kapan meninggal, dan siapa atasan kita. Nah, udah gitu aja dah. Nggak bisa milih. Masa masuk RSB bilang, Pak, mohon maaf, saya bisa milih itu nggak direkturnya? Atasan saya nggak bisa. Ya udah terima nasib aja. Dapat yang bagus ya bersyukur, dapat yang enggak ya sudah resiko. Tapi kita jadikan sebagai bahan kita belajar. Saya punya 4 atasan sepanjang hidup saya kerja sampai akhirnya saya buka perusahaan sendiri. 4. Banyak orang nanya, Pandai bisa jadi kayak sekarang, kayaknya dulu atasan-atasannya membimbing, mengcoaching, hebat-hebat ya. Enggak, brengsek semua. Iya, tapi saya selalu bilang gini, walaupun saya punya atasan yang seperti ini, tidak boleh menyurutkan motivasi saya untuk terus improvement. Pertama saya punya atasan doyannya marah-marah. Tapi orangnya kalau punya ide, eksekusinya bagus.
Dan itulah yang melatih saya selalu mengeksekusi apapun juga sampai saat ini. Yang kedua, saya punya direktur, punya atasan, itu orangnya perfeksionis. Kalau buat laporan, titik, koma, itu nggak boleh salah. Jadi kayak guru bahasa Inggris sampai pusing, saya ini gimana sih mau kerja apa mengurusin tata kalimat dan lain sebagainya. Tapi itulah juga yang membuat saya bisa sedetil ini sampai sekarang. Jadi ambil positifnya, bukan negatifnya. Wah, punya atasan gini. Jangan, itu membuat kita akhirnya drop dan kita nggak pernah belajar apa-apa. Ya, terus belajar improve terus. Coba apapun juga, kesempatan. Atasan nggak setuju, bodoh amat. Saya buat begini, simpen aja udah. Nanti someday kepake kok. Terus yang kedua, kalau bicara tadi, ini kan memang kita tidak bisa dipungkiri, gitu kan ya. Kita memang harus coba beradaptasi. Nah, makanya ada satu yang menarik nih. Kemampuan yang terpenting di dewasa ini adalah beradaptasi. Pilihannya kayak tadi. Apakah saya dengan atasan begini saya memberontak, agresif, atau saya diem aja, atau asertif. Pak, begini. Oh, nggak bisa. Oh, terima kasih ya Pak ya. Udah selesai. Yang penting saya udah ngomong. Yang terbaik buat rumah sakit. Ya, kan decision beliau yang pegang. Tapi saya selalu ngomong hal positif demi pengembangan rumah sakit. Nanti kan suara kita terdengar, entah oleh siapa. Oh, itu bagus loh. Itu idenya bagus loh. Kenapa kita pakai ya? Nah, jadi legacy kita di situ. Ya, itu dunianya ya begitu. Saya kerja di perusahaan lain pun ya mungkin hampir sama dalam soal atasan ya. Yang kolot-kolot begitu, yang sudah terima masukan ya sudahlah. Tapi saya tidak pernah sekalipun menyerah untuk improve diri terus-menerus. Karena pada ujungnya yang akan membuat kita sukses siapa? Ini bukan orang lain, bukan atasan kita, bukan teman kita, bukan siapa-siapa, kita sendiri. Kalau kita stop dengan situasi seperti itu, kita berhenti, udahlah, malas atasan gue gini. Nilai kita juga stop di situ. Jangan kaget, ke depan juga stop semua. Kesempatan terbuka buat kita. Itu kira-kira ya, bagus pertanyaannya. Kalau saya pribadi ya, karena kebetulan orang steadiness itu punya kelebihan memang agak cuek. Nah, ini kelebihan steadiness. Memang steadiness mana steadiness? Nah, harusnya cuek tuh. Lempeng aja gitu loh. Ya kan? Paling cuek kan kalau dijelasin tadi pagi kan ya. Jadi sebenarnya itu menjadi kelebihan kita juga untuk menghadapi situasi seperti itu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang overthinking, tipe apa? C, itu sangat overthinking. Yang perlu dia lakukan adalah ini lebih klarifikasi, bener nggak omongan dia ya? Kayaknya enggak deh. Dia menilai saya dari mana ya? Gitu lah, kita klarifikasi dulu, bener nggak sih omongannya ini? Jadi teman-teman harus mulai memilah-milah siapa yang ngomong. Kalau ngomong penyakit, siapa yang punya otoritas dan paling dipercaya? Dokter, gitu kan ya. Kalau soal perawatan pasien, siapa yang dipercaya? Perawat. Kalau soal laboratorium, siapa yang harus dipercaya? Cari klarifikasi sama ahlinya. Di Indonesia ini banyak orang yang bukan ahlinya, asal ngecoblak. Nyelekin orang, nyalahin orang. YouTube banyak ya. Ini ahli apa sih? Kayak gaya banget ngomongnya sih, kayak bener gitu loh. Lihat ahlinya, nggak nyambung. Nah, jangan percaya sama orang yang bukan ahlinya. Saya belum bilang gitu. Orang boleh ngomongin saya, oh Anda siapa? Anda psikolog bukan? Anda kayaknya berat badan nggak sehat nih. Ini kayaknya penyakit gangguan ini deh. Anda dokter. Begitu, harus yakin lo siapa kamu gitu loh. Bukan ahlinya kok asal ngomong. Sehingga kita mulai belajar untuk memilah dan memilih. Bahwa omongan orang ini hanya sekedar ngejeplak. Tadi yang pertama dulu ya, berkaitan dengan gimana saya masuk dalam kalangan ekstrovert. Ya, ini pernah saya alami bener tuh. Stresnya minta ampun, aduh ini banyak ngomong, cerita sana-sini, saya gimana nih ya. Cuman saya akhirnya belajar begini, ya saya jadi diri sendiri aja. Yang dengerin, oh hahaha ikut ketawa segala macam. Yang menyesuaikan diri dalam situasi seperti itu. Tapi kalau sama masa udah nggak nyaman, ya saya tinggal sebentar. Gue sana dulu ya. Nah gitu aja. Jadi simpelnya, kita bisa either kita masuk situasi itu dan berusaha menyesuaikan, ikut kakak-kikik. Kalau ditanya baru ngomong, kalau enggak ya kita dengerin orang ngomong, atau saya izin menghindari situasi seperti itu. Jadi feeling free aja. Orang juga rasanya tidak akan melihat kita aneh, enggak sih ya. Paling cuman, oh ya udah yuk. Nah, seperti itu. Satu ya. Lalu yang kedua, kalau tadi ingat otak tadi gimana? Ya. Jadi pikiran manusia itu lahan pertempuran paling ekstrim. Ya, paling rumit, paling kompleks di dunia memang ya. Tapi ingat,
Hal negatif itu hanya bisa ditekan kalau ditutupi dengan satu hal positif. Jadi berpikirlah hal positif. Jadi kalau mikirin satu omongan orang, gue nggak usah kenapa gini ya, kenapa gini. Semakin banyak kenapa, jadi pertanyaan di kepala kita yang bersifat kenapa, why, itu membuat muncul terus jawabannya negatif. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa? Kita nggak pernah tahu pikiran orang. Ya kan? Nggak pernah tahu dia ngomong gitu maksudnya apa. Daripada kita bicara why, sebaiknya kita how. Gimana ya caranya supaya saya sesuai omongan orang tadi, saya akan merubah bisa seperti ini. Aneh lah ya, dengan merubah pertanyaan di pikiran kita dari why, kenapa ya, kenapa? Karena jawaban kenapa itu membuat kita frustrasi. Coba kalau ada orang ngomongin kita, lalu kita tanya, lu maksudnya apa sih? Enggak sih, gue iseng aja. Kan pasti gitu. Dia nggak mau jelasin masalah apa dengan kita. Daripada mikirin, wah kenapa dia begitu ya? Kan pusing. Udah gimana gua? Gimana ya supaya begini? Gimana supaya begini? Jadi kita berfokus kepada how. How itu biasanya hal-hal yang lama-lama negatifnya kegencet. Hilang sih nggak kegencet di bawah. Sehingga kita bisa kontrol pikiran kita lebih banyak di hal positif. Saran saya begitu.